Kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan Belanda harus meninggalkan Indonesia pada tahun 1942. Setelah itu, Indonesia dijajah oleh Jepang, hingga pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Pada tanggal 23 Agustus tahun 1945, pasukan Sekutu dan Nika mendarat di Sabang, Aceh. Mereka tiba di Jakarta pada tanggal 15 September tahun 1945. Selain membantu Sekutu untuk melucuti tentara Jepang yang tersisa, Nika di bawah pimpinan Van Mook atas perintah kerajaan Belanda membawa kepentingan lain, yaitu menjalankan pidato Ratu Wilhelmina terkait konsepsi kenegaraan di Indonesia. Pidato pada tanggal 6 Desember tahun 1942 melalui siaran radio menyebutkan bahwa di kemudian hari akan dibentuk sebuah persemakmuran antara kerajaan Belanda dan Hindia, Indonesia, di bawah naungan kerajaan Belanda. Perjanjian resmi pertama yang dilakukan Belanda dan Indonesia setelah kemerdekaan adalah Perundingan Linggarjati. Van Mook bertindak langsung sebagai wakil Belanda, sedangkan Indonesia mengutus Sultan Sejarir, Muhammad Rum, Susanto Tirtoprojo, dan Aka Gani. Inggris sebagai pihak penengah diwakili oleh Lord Killorn. Namun, realisasi di lapangan tidak sepenuhnya berjalan mulus hingga pada tanggal 15 Juli tahun 1947, Van Mook mengeluarkan ultimatum supaya pertama menarik mundur pasukan sejauh 10 km dari garis demarkasi. Pimpinan RI menolak permintaan Belanda tersebut. Pada tanggal 20 Juli tahun 1947, Van Mook menyatakan melalui siaran radio bahwa Belanda tidak terikat lagi pada hasil Perundingan Linggarjati. Kurang dari 24 jam setelah itu, agresi militer Belanda satu pun dimulai. Tujuan utama agresi Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Namun sebagai kedok untuk dunia internasional, Belanda menamakan agresi militer ini sebagai aksi polisionil, dan menyatakan tindakan ini sebagai urusan dalam negeri. Pada saat itu jumlah tentara Belanda telah mencapai lebih dari 100.000 orang, dengan persenjataan yang modern, termasuk persenjataan berat yang dihibahkan oleh tentara Inggris dan tentara Australia. Konferensi pers pada malam tanggal 20 Juli di Istana, di mana Gubernur Jenderal Ilham Art mengumumkan pada wartawan tentang dimulainya aksi polisionil Belanda pertama. Serangan di beberapa daerah, seperti di Jawa Timur, bahkan telah dilancarkan tentara Belanda sejak tanggal 21 Juli malam, sehingga dalam bukunya, J.A. Moore menulis agresi militer Belanda 1 dimulai tanggal 20 Juli tahun 1947. Belanda berhasil menerobos ke daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Fokus serangan tentara Belanda di 3 tempat, yaitu Sumatera Timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Sumatera Timur, sasaran mereka adalah daerah perkebunan tembakau. Di Jawa Tengah mereka menguasai seluruh pantai utara, dan di Jawa Timur, sasaran utamanya adalah wilayah yang terdapat perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula. Pada agresi militer pertama ini, Belanda juga mengerahkan kedua pasukan khusus, yaitu Korps Speciale Troepen, KST, di bawah Westerling yang kini berpangkat kapten, dan pasukan Para 1 Para Kompani, di bawah Kapten C. Siselar, pasukan KST, pengembangan dari DST, yang sejak kembali dari pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan belum pernah beraksi lagi. Kini ditugaskan tidak hanya di Jawa, melainkan dikirim juga ke Sumatera Barat. Agresi tentara Belanda berhasil merebut daerah-daerah di wilayah Republik Indonesia yang sangat penting dan kaya seperti kota pelabuhan, perkebunan dan pertambangan. Pada tanggal 29 Juli tahun 1947, pesawat Dakota Republik dengan simbol palang merah di badan pesawat yang membawa obat-obatan dari Singapura, sumbangan Palang Merah Malaya, ditembak jatuh oleh Belanda dan mengakibatkan tewasnya Komodor Muda Udara Mas Agustinus Adi Sucipto, Komodor Muda Udara Dr. Abdul Rahman Saleh dan Perwira Muda Udara I. Adi Sumarno Wiryokusumo. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer yang dilakukan oleh Belanda ke PBB, karena agresi militer tersebut dinilai telah melanggar suatu perjanjian internasional, yaitu Persetujuan Linggarjati. Belanda ternyata tidak memperhitungkan reaksi keras dari dunia internasional, termasuk Inggris, yang tidak lagi menyetujui penyelesaian secara militer. Atas permintaan India dan Australia, pada tanggal 31 Juli tahun 1947 masalah agresi militer yang dilancarkan Belanda dimasukkan ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB. PBB langsung merespons dengan mengeluarkan resolusi tertanggal 1 Agustus tahun 1947 yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan.
PBB mengakui eksistensi RI dengan menyebut nama Indonesia, bukan Netherlands Indies, atau Hindia Belanda, dalam setiap keputusan resminya. Atas tekanan Dewan Keamanan PBB, pada tanggal 15 Agustus tahun 1947 pemerintah Belanda akhirnya menyatakan akan menerima resolusi Dewan Keamanan untuk menghentikan pertempuran. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1947 pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan untuk melakukan gencatan senjata, dan pada tanggal 25 Agustus tahun 1947 Dewan Keamanan membentuk suatu komite yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Komite ini awalnya hanyalah sebagai Committee of Good Offices for Indonesia, Komite Jasa Baik untuk Indonesia, dan lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara, KTN, karena beranggotakan 3 negara, yaitu Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda dan Amerika Serikat sebagai pihak yang netral. Australia diwakili oleh Richard C. Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zielen dan Amerika Serikat menunjuk Dr. Frank Graham. Gencatan senjata akhirnya tercipta, akan tapi hanya untuk sementara. Belanda kembali mengingkari janji dalam perjanjian yang disepakati berikutnya dengan menggencarkan operasi militer yang lebih besar pada tanggal 19 Desember tahun 1948. Operasi militer tersebut dikenal dengan Agresi Militer Belanda II.